Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog sulut bicara di pagi ini. Dan pagi hari ini kita membahas terkait potret dana transfer keuangan ke Sulawesi Utara pada tahun 2026. Untuk itu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado, di samping kanan saya Bapak Hari Utomo. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Mas Bobi. Selamat datang di RRI Manado. Makasih. Oke. Juga hadir di studio Pro 1 RRI Manado Dr. Feki Masinambo. Beliau adalah pengamat ekonomi Sulut dan juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi Manado. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Bobi. Selamat datang di RRI Manado. Ya. Oke, Pak Fekin ternyata berteman akrab dengan almarhum Kepala RRI Manado ya Pak. Oke, pendengar, terkait kita membahas potret dana transfer keuangan ke Sulawesi Utara pada tahun 2006. Nah, pasti kita akan bertanya dulu, siapa sih Pak Hari Utomo ini? Beliau adalah Dirjen Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Sulawesi Utara. Artinya bendahara yang menangani keuangan di Sulawesi Utara. Nah, Pak Hari mungkin bisa juga awalnya juga dijelaskan apa sih yang menjadi fungsi atau tugas dari ini Kakanwil Perbendaharaan di Sulawesi Utara. Silakan Pak. Baik, makasih. Pak izin Pak. Oke. Baik, makasih Mas Bobi. Ya. Jadi kalau kita mau melihat apa sebenarnya fungsi kami di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, yang pertama kami itu mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan anggaran pusat, kemudian berikutnya pembinaan pelaksanaan anggaran daerah. Jadi cakupannya kalau anggaran pusat tentunya adalah satuan kerja, lingkup kementerian lembaga. Sementara kalau pembinaan pengelolaan anggaran daerah tentunya lebih kepada APBD gitu ya, yang di dalamnya ada unsur transfer ke daerah. Jadi mungkin secara singkat itu Pak, jadi kami itu mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pusat maupun daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Oke, menyinggung terkait transfer keuangan ke daerah. Nah, apa saja yang ditransfer dari pusat ke daerah itu Pak? Silakan. Oke, jadi jenis transfer ke daerah itu setidaknya ada yang pertama dana alokasi umum gitu ya, DAU, kemudian berikutnya adalah dana bagi hasil, kemudian berikutnya ada DAK yang terbagi dua, ada DAK fisik, DAK non fisik gitu ya, kemudian ada dana insentif fiskal, kemudian ada juga transfer untuk dana desa. Oke, mungkin Bapak lebih mengerucut menjelaskan kalau dana DAU itu apa, DAK fisik apa, dan dana belanja dana bagi hasil itu apa Pak? Mungkin Pak bisa supaya masyarakat pendengar ini
bisa mengetahui lebih jelas ini apa ini DAK, cuma dengar-dengar, DAK, DAU, dan DBH ini. Silakan Pak. Oke, baik. Kalau kita secara spesifik melihat bahwa DAU itu apa, kemudian DBH itu apa, kemudian DAK ada fisik, non fisik itu apa, maka mungkin gambarannya secara umum gitu kan ya. Jadi kita melihat bahwa dana perimbangan keuangan yang kemudian terbagi ke dalam berbagai jenis tadi, itu ternyata yang pertama mungkin kita akan melihat sebuah pilar untuk bisa mengurangi gap antara pusat dan daerah. Ini nanti kemudian ada dana alokasi khusus. Kemudian untuk mengurangi gap antar daerah secara horizontal gitu kan ya, maka kita kan juga ada dana bagi hasil. Kemudian untuk bisa menjalankan fungsi layanan kepada masyarakat di sebuah daerah itu ya, itu juga ada alokasi DAK, apakah itu fisik dan kemudian apakah itu non fisik. Jadi alokasi transfer ke daerah tersebut diutamakan untuk bisa pemerintah daerah memberikan layanan minimal gitu ya pada masyarakatnya kan gitu. Kemudian ada pemerintah daerah yang kemudian dengan kinerja fiskalnya ya itu dibilang baik gitu ya, maka kemudian di tahun berjalan di-assess, dinilai dan kemudian mereka bisa memiliki peluang untuk mendapatkan dana insentif fiskal karena mereka telah mengelola betul APBD-nya dengan baik kan gitu. Nah, kemudian untuk membangun dari pinggiran ya ini kemudian ada alokasi dana desa, ada dana desa yang ditransfer langsung ke rekening pemerintahan desa. Kalau dana desa langsung transfer ke kas desa, tapi kemudian yang jenis TKD yang lain itu masuk ke kas daerah dan kemudian mereka akan dibayarkan sesuai dengan prestasi atau ya kinerja yang dihasilkan oleh apakah itu para pegawai, apakah itu para penyedia barang atau jasa. Mungkin itu Pak. Oke Pak, terkait ini transfer keuangan daerah. Nah, untuk tahun 2025 berapa dan realisasinya berapa dan tahun ini berapa? Untuk yang di Provinsi Sulawesi Utara ya, alokasi transfer ke daerah di tahun 2025 itu sekitar 13 triliun lebih. 13 triliun. Itu untuk khusus daerah atau sudah dengan Kementerian organisasi tidak, itu hanya ke daerah saja, jadi ke kas daerah. Sementara yang Kementerian Lembaga itu ada sekitar 9,2 triliun Mas Bobi. Jadi secara total itu fiskal yang masuk ke Sulawesi Utara kira-kira sekitar 23 triliun lebih. Itu ya kalau kita lihat postur seperti itu. Sementara yang diambil dari Sulawesi Utara kira-kira sekitar 5,2 triliun. Jadi jauh lebih besar yang digelontorkan ke Sulawesi Utara dibanding yang diambil. Yang diambil kan ada unsur perpajakan, PNBP dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, untuk tahun ini Pak? Kalau tahun 2026 untuk transfer ke daerah memang turun ya. Turun yang pemotongannya ada berapa persen Pak? Ya angkanya kira-kira sampai 2 triliun ya. Jadi kalau tahun lalu itu 13 triliun, sekarang menjadi 10,2 lah kira seperti itu. Jadi ada sekitar 2 triliun lebih yang kemudian berkurang dari alokasi transfer ke daerah yang masuk ke Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2026. Oke, sebelum lanjut Pak Hari, saya ke Pak Feki dulu. Pak Feki, ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, ini ada pemotongan anggaran. Nah, menyikapi pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, padahal kan pemerintah pusat ini pemerintah daerah ini berkeinginan ini ada pertumbuhan ekonomi. Apakah tidak berpengaruh ketika ada pemotongan anggaran untuk target pertumbuhan ekonomi di Sulut yang sekitar 5-6%? Silakan Pak. Oke, Pak Bobi ya. Begini, mungkin istilah pemotongan itu di pemerintah daerah kan, di dana transfer ya. Tapi kan sebetulnya itu kalau kita lihat secara umum sebenarnya ini kan mengarah ke realokasi sebetulnya. Jadi kalau dulu misalnya realokasi berarti dipindahkan mungkin. Dipindahkan ya. Jadi kalau kita lihat ini justru dipindahkan dalam rangka memenuhi target-target dari kegiatan-kegiatan strategis pemerintah. Misalnya kan MBG, kemudian juga KDMP, ada juga yang langsung dari pusat ya.
yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan lain-lain. Jadi ini cuma soal realokasi. Jadi kalau misalnya ini betul-betul secara lokus kita ini tetap ke daerah, sebenarnya dampaknya cuma soal trade saja kan, ini kan cuma kompensasi aja, cuma pindah aja tempat ya. Kalau dulu pemerintah daerah yang kelola, sekarang pemerintah pusat yang langsung kelola. Ya. Pindah bendahara ya, mungkin. Pindah. Okay. Tapi kan pemanfaatannya ini kan semua tentu terakses dengan pelaksanaan fungsi anggaran kan. Jadi apakah dia alokasi, distribusi, stabilisasi. Jadi mungkin demikian ya. Jadi Pak Vicky optimis target pertumbuhan ekonominya kan tetap tercapai meskipun anggarannya udah ditarik. Kayaknya ini kan udah bilang ditarik ke pusat. Gimana? Jadi begini ya. Jadi memang sebenarnya kan perhitungan anggaran ini ya, apalagi kita bicara APBN ya. Yeah. Ini kan juga sudah diperhitungkan dengan indikator makro yang memang kita tahu RPJMN ini ya, termasuk RPJMD memang mengarah kepada pertumbuhan yang optimis ya, di atas 6% ya. Ini sudah dikalkulasi demikian rupa. Jadi misalnya kalau target-target katakanlah untuk program strategi nasional, misalnya MBG, KDMP, termasuk juga ketahanan pangan dan lain-lain, ini sudah diperhitungkan. Ya. Jadi dan ini kan secara nasional, tetapi lokusnya kan di daerah juga. Tapi tinggal bagaimana tentu pemerintah daerah bisa memfasilitasi juga hal-hal yang supaya realokasi ini bisa berjalan dengan yang sesuai yang direncanakan ya. Oke, Pak Hari, lebih lanjut mungkin lebih menjelaskan terkait ini untuk tahun 2026 ini anggarannya ini kemana saja, pemerintah provinsi berapa, kabupaten kota berapa, dan pemotongannya ada berapa banyak, pemprov berapa, kabupaten kota berapa, silakan Pak. Oke, baik. Kalau kita melihat postur transfer ke daerah yang masuk ke provinsi Sulawesi Utara itu kan ada 16 Pemda ya, termasuk satu Pemprov ya. Jadi di tahun 2026 ini kan semula itu alokasinya ada 13,59 triliun, kemudian di tahun 2026 menjadi 10,92 triliun. Ini kurang lebih sekitar 15-16%. Nah itu apa namanya pengurangannya gitu ya. Itu berapa triliun Pak yang pengurangannya? Sekitar 2,6 triliun rupiah secara total gitu ya. Jadi kalau yang di provinsi itu dari 2,2 triliun menjadi 1,73 triliun itu kira-kira berkurang 500 miliar lebih. Kemudian yang di Bolmong sana itu ada 1 triliun ya. Kemudian Bolmong 1 triliun. 1 triliun transfer ke daerah total tahun 2025. Kemudian sekarang menjadi 897 miliar, ini kira-kira berkurang 141. Dan kemudian Minahasa ada 1,1 triliun, kemudian menjadi 933 miliar rupiah, ini sekitar 199 miliar ya berkurangnya. Kemudian ada Kepulauan Sangihe dari 787 miliar menjadi 749, ini kira-kira 38 miliar rupiah ya pengurangannya. Ini semuanya Mas Bobi ya, atau kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi secara total memang rata-rata mereka berkurang ya puluhan sampai ratusan miliar lah yang ada di provinsi Sulawesi Utara. Yang paling tinggi memang di provinsi ya, di transfer ke provinsi. Kemudian yang berikutnya itu ada di Bolsel, karena Bolsel tahun lalu itu dia punya alokasi di AK Fisik besar sekali. Dia termasuk yang besar di provinsi Sulawesi Utara. Kenapa sampai Bolsel? Apa mungkin serapannya kenapa sampai ini? Tidak, karena di AK Fisik kan ada proyek yang menghasilkan output fisik yang kemudian diharapkan manfaatnya di masyarakat gitu ya dari output di AK Fisik tadi itu. Tapi kemudian setelah ada ending point tentunya tidak ada lagi kegiatan yang harus mereka selesaikan kan gitu. Nah, ini kemudian based on proposal yang diajukan oleh masing-masing Pemda gitu kan ya. Maka untuk DAK Fisik tahun 2026 itu untuk Provinsi Sulawesi Utara yang semula secara total itu ada sekitar 700-an miliar, tahun 2026 jadi hanya 104 miliar saja. Jadi memang selain berbasis ke usulan Pemda, tapi kemudian juga tentunya DAK Fisik yang dilakukan di tahun lalu itu pasti ada starting dan ending point-nya. Jadi yang dipotong itu di DAK Fisik ya? Antara DAK Fisik. Nah, yang ini barusan saya sampaikan, yang tahun lalu ada 700-an miliar,
tahun 2026 ini hanya 104 miliar saja untuk DAK fisik. Oke Pak Feki menanggapi terkait pemotongan kembali kita. Jadi seperti yang tadi ya, Iya, jadi iya. ya, pemotongan ini kan sekali lagi realokasi ya. Tapi mungkin yang perlu juga saya kemukakan di sini adalah pemerintah daerah paling tidak harus memahami ini ya, bahwa anggaran ini kan bukan hanya dari yang bersangkutan ya. Jadi sebenarnya yang dipentingkan ke depan adalah bagaimana pemerintah daerah itu mengembangkan komunikasi, mengembangkan koordinasi ya dengan pemerintah pusat supaya target-target yang direncanakan oleh pemerintah pusat ini untuk lokus di daerah itu bisa dicapai. Sehingga realokasi ini misalnya kita mungkin kekurangan 2,6 ya Pak Hari ya, 2,6 ya. Tapi kalau kita coba hitung misalnya katakanlah MBG yang masuk, mungkin itu di atas 2 sampai 3 triliun misalnya. Kalau kita misalnya efektif untuk menggarap itu kan. Jadi misalnya kan contoh untuk MBG itu bisa tergarap, tentu kesiapan kelembagaan. Kan ini juga daerah harus berinisiasi juga menyiapkan itu ya. Karena kalau misalnya kelembagaan itu kan ya tidak cukup kalau cuma yang ada sekarang. Itu perlu dan itu akan terkait dengan UMKM justru kan. Jadi akan balance dan dia akan memberikan dampak yang menurut saya bisa aja lebih menggigit ya dampaknya. Sebab kalau contoh kan misalnya kalau MBG kan, MBG itu kalau kita misalnya mampu menyediakan bahannya, kelembagaannya kita yang siapkan, berarti kan itu kembali ke daerah kita ya. Multiplier efeknya kembali, kemudian di segi lain ada mendorong juga untuk meningkatkan investasi dari pihak-pihak yang melaksanakan, baik di sektor pertanian, termasuk juga UMKM. Jadi seperti itu, Pak Bobi. Makasih Pak Feki, dan bagi pendengar yang ingin bergabung, sebentar kami undang di line telepon 0821 95 83 50 80 dan juga bisa WA dan juga komen di live YouTube RRI Manado. Oke, sebelum lanjut kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Masih dalam dialog sulut bicara terkait potret dana transfer keuangan ke Sulawesi Utara pada tahun 2006. Nah, oke Pak Hari. Pak, di Sulawesi Utara ini apakah hanya TKD yang ada yang dana yang dari pusat atau ada dana-dana lain yang masuk ke daerah ini, Pak? Silakan. Baik, jadi gini Mas Bobi ya. Kalau kita melihat secara postur
APBN yang masuk ke Sulawesi Utara itu kan tadi sampaikan ada dari sisi KL ya, instansi vertikal maupun OPD yang dapat alokasi dana dekonsentrasi dan juga tugas bantuan. Di samping tadi yang TKD ternyata jauh lebih besar ya dibanding dengan belanja KL-nya. Artinya memang apa namanya bagian dari desentralisasi fiskal ya yang kemudian dikelola pemerintah daerah. Tapi di luar angka postur APBN yang tadi totalnya sekitar 23 triliun ya, 9,2 dan plus 13 triliun lebih itu ya. Maka sebenarnya yang masuk ke Provinsi Sulawesi Utara itu bisa kita bagi ke beberapa segmen ya. Mungkin yang pertama kita bisa cerita tentang apa namanya angka-angka atau alokasi-alokasi sektoral yang nanti terkait dengan para kementerian lembaga yang punya tugas fungsi, apakah itu pendidikan, apakah itu kesehatan dan juga infrastruktur. Kemudian yang sering juga kita nggak pernah hitung adalah angka-angka yang sejatinya ada kalau di kami itu membahasakannya itu dari alokasi yang dikelola oleh BABUN. BABUN itu bagian anggaran bendahara umum negara. Ini lebih ke Kementerian Keuangan, tapi kemudian dilaksanakan oleh KL sektoral. Misalnya ada angka-angka subsidi yang sebenarnya masuk ke Provinsi Sulawesi Utara. Kita bisa lihat ada kementerian. Iya, artinya gini, Kementerian Keuangan punya alokasi dan kemudian masuk ke daerah melalui bentuk subsidi, misalnya subsidi energi itu yang melakukan PLN. Ada kemudian energi listrik, gitu kan ya. Ada juga energi bahan bakar minyak, Pertalite, gitu kan ya, Pertamina yang mengelola. Nah, itu semua alokasinya ada di BABUN dan kemudian tidak ada postur di APBN yang kita salurkan di sini, tapi kemudian masuk ke Sulawesi Utara. Itu contoh yang subsidi. Kemudian kita juga melihat subsidi bunga. Ini nanti yang mengelola adalah teman-teman yang berkecimpung di perkreditan ya. Jadi ada KUR gitu kan ya, ada UMI gitu kan ya, dan juga ada super mikro dan sebagainya. Itu juga masuk ke Sulawesi Utara. Ini angkanya kami punya itu datanya dan kami juga pernah dengan teman-teman yang ada di OJK untuk KUR ini. Kemudian yang lain kalau kita lihat ada penyiapan rumah untuk masyarakat berpenghasilan MBR gitu kan ya. Itu ada fasilitas likuiditas untuk perumahan, pembiayaan KPR perumahan. Bukan? Ya? Yang KPR itu bukan, Pak? Yang KPR. Iya. Itu kan bagian dari fiskal yang masuk ke Sulut, tapi kemudian tidak disalurkan oleh teman-teman Sulawesi Utara. Tapi disalurkan oleh kantor pusat untuk disampaikan di perbankan yang menyalurkan kredit usaha rakyat tadi. Kemudian tadi sampaikan Pak Feki itu ada KDMP yang nanti akan ada potensi uang negara itu akan beredar di Sulawesi Utara pada saat mereka punya segmen-segmen unit kerja, unit usaha dan kemudian unit usaha dan kemudian mereka punya rencana bisnis dan kemudian mereka mengajukan semacam kredit gitu ya ke bank-bank himbara kan gitu. Itu nanti berpotensi masuk dan kemudian mengenerate ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara kan gitu ya Pak Feki ya. Tadi Pak menyampaikan banyak. Terus yang selama ini juga ada dan tapi kemudian masih terus berlanjut itu ada program Keluarga Harapan ini Mas Bobi ya. PKH kan gitu ya. Itu semuanya disalurkan oleh betul lah, itu disalurkan oleh Kementerian Sosial Pusat, Kemensos, tapi kemudian yang menerima manfaat adalah masyarakat Sulawesi Utara. Itu semua tidak singgah di Kanwil. Tidak singgah singgah di kami yang di KPPN provinsi untuk di Sulawesi Utara untuk disalurkan ke langsung. Iya, langsung ke masyarakat yang menerima. Itu kan kita bisa melihat itu kan gitu ya. Termasuk bantuan penerima iuran BPJS itu loh Pak Mas Bobi ya. Kemudian kita juga kenal kemarin dari tahun 2000 ada cek kesehatan gratis ya untuk masyarakat gitu kan ya. Tadi yang Pak Feki ceritakan tentang MBG. MBG itu kita ada target sekitar 200-an lebih itu SPPG. Di tahun 2025 kan sudah sekitar 90-an. Mungkin ada yang efektif saya nggak hafal, tapi poinnya tadi Pak Feki cerita itu sangat sangat besar sekali potensi untuk bisa menggerakkan ekonomi di Sulawesi Utara. Penyedia bahannya, kemudian membangun sarana untuk dapurnya gitu kan ya, termasuk cakupan tenaga kerja yang bisa terrekrut untuk satu buah SPPG kira-kira sekitar 40-an 7 kan gitu ya. Itu kan luar biasa itu Mas Bobi. Jadi selama ini mungkin teman-teman pemerintah daerah hanya melihat TKD saja gitu kan ya yang dikelola, tapi sebenarnya yang ada banyak sebenarnya uang yang dikelola pemerintah pusat ke daerah. Betul. Tadi Pak Feki menggunakan istilah
semacam konversi ya Pak. Konversi. Realokasi gitu kan ya, realokasi belanja KL yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Utara. Mungkin itu Mas Bobi. Pak Feki mau bisa menanggapi ini, Pak Hari bilang bahwa ternyata bukan cuma jangan cuma barat di TKD, ternyata ada banyak juga anggaran. Nah, itu ada bermacam stimulan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi memang kan saya katakan tadi bahwa kalau kita coba hitung ya, ini kan ada Pak Hari ya. Kalau 2025 kemungkinan pemerintah pusat itu alokasi anggarannya kan sekitar 13 ya. Kemudian KL itu 8 ya, 8 lebih. Dan yang di luar itu kemungkinan sekitar 3 lah, katakanlah 3 ya. Itu pemerintah daerah mungkin masih lebih 50% ya untuk APBN. Bisa saja kan begitu Pak ya, kalau dihitung atau katakanlah mendekati. Tapi kalau di 2026 jelas pemerintah daerah sudah di bawah 50% secara alokasi APBN. Oleh sebab itu, yang saya katakan tadi bahwa ini kan yang punya daerah, yang punya kepentingan daerah kan pemerintah daerah. Pemerintah pusat kan tidak mungkin dia mengurus semuanya ini ya secara detail ya. Pemerintah pusat itu tidak mungkin dia. Tapi kan yang diperlukan oleh pemerintah pusat adalah bagaimana pemerintah daerah ini mampu mengantisipasi, proaktif ya, katakanlah menyiapkan prasarana, sarana termasuk kelembagaan supaya ini bisa dilaksanakan lancar ya. Karena kan pusat sudah punya target. Contoh begini ya, walaupun sudah diberikan subsidi pupuk, tapi kalau kita tidak mengusahakan katakanlah menanam dengan baik, baik, misalnya katakanlah mengoptimalkan infrastruktur di pertanian, tidak mengelola kelembagaan petani ya. Kemudian termasuk distribusi mungkin ya sebentar, ini juga akan memberikan pengaruh. Karena harus diketahui bahwa dana ini kan terbatas ya. Jadi kalau misalnya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di Sulawesi Utara, walaupun kita punya hak, kita tidak siap, bisa dialihkan ke lain ya. Misalnya juga rumah ya. Itu kan pemerintah daerah mesti siapkan, mungkin lahan juga harus ada fasilitasi bagaimana menyiapkan ya. Bagaimana cara. Kemudian perlu data-data pendataan yang jelas kan, termasuk proses-proses itu. Kalau juga tidak siap, ya kan anggaran ini kan bagaimana kalau pusat melihat bagaimana efektif ini bisa dilakukan tuh. Jadi kalau pemerintah daerah sulit tidak proaktif menyiapkan ini ya, tidak antisipasi seluruh dan sebagainya, maka ini kan bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih siap. Ya, jadi ini yang perlu dipahami. Oleh sebab itu saya katakan koordinasi dan komunikasi itu mesti intens ya. Jadi seperti yang Pak Hari katakan tadi, pemerintah daerah jangan hanya melihat TKD-nya ya. Jadi bagaimana berinisiasi untuk memahami misalnya kendala-kendala juga, misalnya dalam rangka belanja di KL, kan itu kan boleh saling berkomunikasi ya. Contoh infrastruktur, kan kadang-kadang lahan bisa diselesaikan bersama ya. Pemerintah daerah bisa ada pendekatan-pendekatan ya. Ya seperti itu ya. Oke. Makasih Pak Feki dan pendengar, masih dalam dialog Sulut Bicara terkait membahas potret dana transfer ke Sulawesi Utara tahun 2026. Sebelum kita lanjut dalam dialog kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Masih dalam dialog Sulut Bicara Potret Dana Transfer ke Sulawesi Utara tahun 2026. Oke, sebelum ada penelponnya masuk, penelpon udah banyak yang masuk, tapi ini saya mau tanya dulu sama Pak Hari. Pak Hari, ini kan pemerintah pusat ini menggelontorkan dana transfer ke Sulawesi Utara ini, Pemprov ataupun kabupaten-kota ini cukup banyak. Nah, sebenarnya sih bagaimana sistematika cara untuk pencairan ini? Apakah ini sistematikanya seperti apa sehingga pemerintah daerah ini bisa mampu menyiapkan berbagai hal untuk pencairan dana transfer ini? Baik, jenisnya kan tadi macam-macam ya, ada DAU, kemudian DBH, kemudian ada DAK fisik, non fisik, dan seterusnya. Jadi intinya gitu ya, pemerintah telah mengalokasikan kemudian anggaran untuk transfer ke daerah, ke masing-masing pemerintah daerah, tapi kemudian untuk bisa salur ke kas daerah tentunya ada semacam syarat gitu ya, persyaratan penyaluran. Mas Bobi, mohon maaf ya, ini kalau sifatnya itu scheduler bulanan gitu kan ya, untuk DAO yang blok grant gitu ya, itu relatif bagus sebenarnya. Kenapa? Karena dia terkait dengan setelah disalurkan nanti akan dibayarkan kepada gaji ASN daerah kan gitu ya. Tapi yang kemudian yang sifatnya itu spesifik grant, misalnya kayak DAK fisik gitu kan ya, itu kan dalam sebuah tahun anggaran itu hanya 3 tahap, ada 3 tahap penyaluran. Ini rentang waktu penyalurannya itu kalau kita boleh sampaikan untuk tahap 1 dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli, kemudian berikutnya dari bulan April sampai dengan bulan tahap keduanya sampai dengan bulan Oktober. Selanjutnya untuk tahap ketiga seperti itu kan ya, dan seterusnya sampai Desember. Tapi kalau saya lihat gitu ya, meskipun tadi sampaikan secara total telah tersalur bagus ya 97% secara akumulasi angka, tapi ternyata data kami menunjukkan kesiapan pemerintah daerah untuk menyampaikan persyaratan penyaluran sepertinya banyak yang di tahap-tahap deadline kira-kira gitu. Kenapa itu Pak sampai mereka deadline? Atau mereka kelalaian mereka atau ketidakmampuan mereka? Itu? Sebenarnya mungkin lebih ke willingness ya Mas Dedi. Jadi pada saat teman-teman terima alokasi DAK fisik, kemudian mereka sebenarnya sudah dapat angka rencana kegiatan yang harus mereka lakukan dan bentuknya apa. Dan mereka sudah bisa memulai melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Ya, yang ini kemudian itu ya, saya lihat teman-teman Pemda itu kalau menyampaikan persyaratan berupa kontrak kegiatan itu ya paling cepat di bulan Mei, Juni gitu kan ya. Padahal dari awal-awal tahun sudah bisa dilakukan kan gitu kan, APBD sudah sepakati, kemudian mereka sudah bisa mulai proses PBJ gitu kan ya, dan PBJ-nya ini Mas Bobi ya, dan kemudian pada saat kita buka sistem untuk bisa disalurkan ke Pemda, maka teman-teman diharapkan bisa langsung submit gitu ya dokumen persyaratan. Ini yang sepertinya mungkin butuh didorong lebih cepat. Kemudian dari sisi ini kita berlanjut ya, kalau kita bicara tentang pengelolaan gitu kan ya, pada saat dana sudah tersalurkan, kemudian mereka harus mengeksekusinya itu ya di level APBD itu ya dengan DPA masing-masing OPD. Tapi ternyata kita masih melihat gitu ya angka-angka konsolidasian ini kinerja APBD dari waktu ke waktu masih menunjukkan angka-angka yang belum ideal. Jadi kalau kita lihat kemarin sampai dengan akhir November itu angkanya belum 70% maaf ya itu ya. Tapi kemudian sampai dengan akhir Desember kita waktu rilis ALKO ya dengan Pak
VG itu juga angkanya masih di 71%. Padahal sebenarnya itu sebenarnya sudah sudah 90%. harusnya sudah kalau kita bicara ideal ya 90% kan. Tapi kalau yang KL tadi yang saya sebutkan sebagai belanja KL, satuan kerja, OPD atau yang punya dana dekon ataupun instansi vertikal, itu mereka sudah bisa berkinerja lebih baik gitu sampai dengan bulan November masuk bulan Desember sudah angkanya sampai akhir tahun sudah di atas 90% lah. Ini barangkali yang mungkin Pemda mungkin sudah sudah eksekusi tapi kemudian belum update di sistem Kementerian Keuangan atau memang mereka benar-benar menjalankannya itu di kuartal keempat atau di bulan Desember bahkan. Artinya outputnya telah dihasilkan, manfaatnya juga tentunya tertunda diterima oleh masyarakat. Kira-kira gitu Mas Bobi. Oke. Sudah ada yang ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dari mana nih? Dari Motoling, Minahasa Selatan dengan Cliff. Oh, silakan Pak Cliff. Selamat pagi kedua narasumber ya. Dari Kanwil mana kota ini? Kanwil Perbendaharaan Sulawesi Utara. Oh, yang disampaikan kayaknya itu mengarah ke teknis ya. Sebenarnya orang itu tidak perlu tahu itu toh. Orang perlu ini bagaimana TKD itu sudah dipotong sedih pangkas, gitu kan? Kalau saya sebagai masyarakat sangat setuju. Karena tujuannya itu begini Pak, supaya pemerintah di daerah itu betul-betul bekerja, berinovasi. Potensi apa yang perlu dikembangkan, diangkat, itu. Karena biasanya, terlalu manja kan pemerintah daerah itu, karena banyak anggaran itu ada pemborosan, bahkan ada kebocoran keuangan, sudah tidak tahu menahu kemana uangnya, kemana kan begitu kan? Jadi tujuan itu untuk supaya potensi-potensi yang ada di daerah itu dimanfaatkan, gitu kan? Makanya itu pemerintah daerah itu dalam hal itu di gubernur atau wali kota dan bupati itu tempatkan orang-orang yang punya kemampuan di bidangnya, profesional kan, dan SDM-nya itu harus betul-betul mampu, supaya kan banyak kan anggaran nggak tahu kemana. Contoh begini, anggaran besar tapi infrastrukturnya itu tetap biasa-biasa aja kan, jalan masih rusak. Jadi begini, saya potret saja, mempotret di desa Pak. Anggaran di desa Pak Torang di sini 1 M lebih, tapi kayaknya itu nggak jalan. Makanya lebih baik 300 juta aja stuck begitu, tapi maksimal daripada 1 M lebih nggak tahu dimanfaatkan di mana, akhirnya korup lagi kan, ujung-ujungnya korup kan seperti itu. Sudah akal-akalan, sudah ya bagaimanalah. Anggaran-anggaran di otak-atik supaya kan bisa terserap, padahal tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi saya setuju dan begini, kalau boleh dari pemerintah daerah itu betul-betul berinovasi lah, cari pasar. Ketika kalau di pertanian kelapa, berarti itu lobby ke luar negeri, hal apa yang akan dilakukan supaya anggaran itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi tolong narasumber harus lebih profesional lagi. Supaya kita paham penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cliff di Minahasa Selatan. Dan bagi pendengar yang ingin masih bergabung dalam dialog pada pagi ini, kami persilahkan. Halo. Selamat siang, Bung Bobi. Silakan Pak Buds ya. Iya, Pak Buds. Silakan Pak Buds. Duduk poin aja ya Pak Buds, mengingat waktu. Lanjut. Ya Pak Buds. Mungkin putus ya. Pak Hari bisa tanggapi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Cliff tadi? Baik, makasih. Jadi Pak Cliff tadi sepertinya mengingatkan gitu ya, mengingatkan dari Minsel tadi ya Pak. Jadi mengingatkan betapa pentingnya gitu kan ya dengan potret penurunan transfer ke daerah. Menurut Pak Cliff tadi ya supaya mereka para Pemda itu ya itu lebih terlecut lah untuk bisa berpikir lebih profesional lagi untuk bisa mengoptimalkan PAD-nya lah, kira-kira seperti itu. Jadi potensi-potensi apa yang kemudian bisa digali lebih gitu kan, sehingga ketergantungan ke transfer daerah bisa lebih kecil gitu kan ya, lebih berkurang kan gitu ya. Mungkin bagus sekali itu yang dimasukkan oleh masukan oleh Pak Cliff tadi. Kemudian yang di dana desa saya pikir ada 2 poin besar ya dana desa itu. Yang pertama kan untuk membangun desa, kemudian kedua adalah pemberdayaan masyarakat desanya. Jadi kalau ternyata masyarakat juga sudah aware dengan yang tersebut, saya yakin yang seperti apa yang disampaikan Pak Cliff tadi bisa menjadi poin penting
untuk menjadi perhatian pemerintahan desa ya Pak Mas Bobi ya. Oke. Sudah yang masuk lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Anda sudah terhubung dengan... Selamat pagi. Dari mana ini Pak? Shalom. Langsung Pak. Ini siapa ini? Iya. Terus terang saya berbeda dengan pendapat teman tadi, tapi ini kan... Ini Pak siapa? Dialog interaktif. Ini dengan Pak John, kawan-kawan. Oke, silakan Pak John. Iya, saya tidak setuju pemotongan ini. Apa sebab? Kalau pemimpin dulu seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Andi, pemotongan, ada pengeluhan dari beberapa gubernur. Pak, potret ini, dana transfer ini dipotong. Ya, halo Pak. Pak John. Halo. Ya, lanjut. Ya, halo Pak. Halo Pak John. Mungkin putus ya? Ya. Halo? Ya, Pak. Iya. Ya. Anggaran itu kan mau kemana? Jadi saya bukan tidak mendukung anggaran yang lain. Tapi MBG ini harus dievaluasi. Banyak pengeluhan sekarang dari jadi terus terang Bapak tidak setuju dengan pemotongan ini. Kalau toh misalnya ada menyimpang di anggaran, harus gubernur, kepala daerah, bupati harus diberikan pembinaan. Iya kan? Betul dia dikatakan oleh teman-teman tadi pagi di opini publik. Saya sudah beda dengan pemimpinan dulu. Oke Pak. Halo. Ya. Oke, maksud dari Pak John udah kami tangkap, mungkin boleh. Sudah. Iya. Oke. Jadi Pak. itulah. Oke. Pak Feki dulu. Tanggapi ada pro kontra dari ada yang Pak Cliff mendukung pemotongan, Pak John ini menolak pemotongan. Silakan Pak. Oke, jadi begini. Pak Cliff, Pak John ya. Jadi memang kita ini kan memang menarik sekali ya. Ya. Kita berdiskusi. Kalau Pak Cliff tadi ya, waktu beliau bilang setuju, beliau hubungkan dengan, kalau saya lihat di sini kan bicara efisiensi ya. Efisiensi itu kan sebetulnya kalau kita lihat dia pemotongan, tetapi substansi kegiatannya tetap jalan. Kan sebagai contoh kan. Misalnya kan tidak perlu misalnya kan kita melakukan konsultasi dengan perjalanan dinas, tidak perlu kan? Sekarang kan kita misalnya bisa komunikasi lewat media komunikasi kan, yang kita mungkin tidak perlu harus rapat ya ada hal tentu yang mungkin penting rapat di hotel, tapi ada juga yang tidak perlu ya. Tapi substansi kegiatan tetap ya. Jadi seperti itu ya, misalnya ada efisiensi, jadi pemotongan karena efisiensi ya. Kemudian saya juga setuju ya dengan Pak Cliff tadi menyangkut inovasi ya. Sebenarnya justru kita kan harus menyadari bahwa dengan anggaran yang makin terbatas ini sangat diperlukan inovasi ya, inovasi dari untuk pemerintah daerah. Ya. Jadi misalnya kan kita punya target-target tertentu ya, ada beberapa cara untuk kita mencapai ya. Kita perlu perhitungan betul cara mana yang lebih efisien ya, yang penting bisa kita capai. Pak, ada kan juga baru-baru ini ada inovasi program dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini dengan cara menaikkan pajak kendaraan bermotor, tapi ternyata karena mendapat protes keras dari masyarakat, ternyata kebijakan yang telah diputuskan ini akhirnya dibatalkan. Padahal ini kan bagian dari untuk menambah pendapatan. Ya. Jadi ini kan cuma soal komunikasi saya pikir ya. Jadi memang itu perlu. Jadi inovasi juga termasuk di komunikasi ya. Nah, kemudian menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak John, saya kira pemotongan ini ya seperti yang saya katakan tadi, ini kan juga dalam kaitan dengan program-program yang lebih strategis sebetulnya ya. Jadi kalau nasional melihat strategisnya, kemudian provinsi demikian juga kabupaten kota ya. Jadi sekali lagi sebetulnya yang dipentingkan sekarang kan kita harus melihat misalnya bagaimana daerah kita ini dibangun ya, dalam pengertian kita bukan harus dengan dana yang ada pada kita kan, yang paling penting seperti itu ya.
Jadi banyak terbuka peluang sebenarnya dalam rangka pembiayaan ya. Di samping pembiayaan yang sudah tersedia, ya misalnya macam saya katakan tadi, ya itu yang kita optimalkan. Tapi juga kita tentu perlu bagaimana cara untuk mengembangkan misalnya sumber-sumber pembiayaan lain ya, baik di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, termasuk juga di pemerintahan desa ya. Jadi misalnya untuk pembangunan desa ya kita tidak harus semata-mata hanya berdasarkan anggaran kan yang pemerintah ya. Kita kan misalnya ada potensi di desa ya, ada BUMDes yang bisa kita kembangkan, kita boleh kerjasama dengan para pihak ya, yang lain. Malah ada beberapa desa yang Pak Hari saya coba kunjungi ya, oleh karena koperasi ini berkembang, ada misalnya dari diaspora desa itu yang datang malah langsung ingin menginvestasikan, misalnya homestay dan sebagainya, karena terbuka peluang dengan adanya koperasi ini. Ya, jadi kita tidak mengharapkan harus selalu dengan kalau kita tidak mampu ya kita kan sama seperti negara juga. Negara kan tidak harus mengandalkan misalnya katakanlah secara pemerintah kan. Jadi ada investasi swasta. Begitu juga dan lain-lain. Jadi kalau soal pembangunan ya, saya kira ini inovasi yang dimaksud ini kan sangat luas. Yang penting bagaimana orientasi daerah kita berkembang. Kemudian yang perlu juga kita tekankan di sini apa yang dikatakan oleh Pak Hari tadi, bahwa setiap penganggaran itu sebenarnya sudah ada schedule-schedule-nya. Ya. Jangan sampai misalnya kalau DAU kan mungkin agak efektif karena kan dia sebagian besar untuk gaji pegawai ya bulan jalan. Tapi kan misalnya DAK dan lain ya, termasuk DAU yang lain ya. Bagaimana kita betul-betul bisa efektif secara cash flow ya, bisa jalan ya. Sebab kalau tidak, ini akan mempengaruhi kinerja pada waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh kan misalnya begini, pertumbuhan ekonomi kita dievaluasi setiap triwulan ya. Ini kan mempengaruhi perkembangan daripada anggaran dan apa yang diimplementasikan ya. Saya kira seperti ini ya mungkin dan saya kira pertanyaan bagus dari Pak John dan Pak Cliff. Pak Ari ada yang bisa tambahkan pertanyaan dari Pak John tadi nggak? Saya pikir yang disampaikan Pak John mungkin sudah jelaskan ya panjang lebar oleh Pak Vicky tadi. Jadi intinya adalah bahwa pada saat kita memang punya keterbatasan, maka kita memang dipacu untuk bisa pertama mengoptimalkan untuk bisa mengelola secara optimal gitu kan ya, dan mencari peluang-peluang yang sumber lain di luar transfer ke daerah tentunya. Mungkin itu intinya yang disampaikan Pak Vicky seperti itu. Sudah yang bergabung lewat komen di YouTube, bagaimana tanggapannya tentang Pemda, Pemkab, Pemkot termasuk di Sulawesi Utara yang menahan dana transfer dari pusat sehingga serapan anggaran tidak maksimal dan pelayanan publik otomatis tertunda. Terima kasih. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Purbai lalu dan sempat viral di medsos. Terima kasih. Nanti ditangkap oleh Keldo Narsobel. Silakan Pak. Oke, itu kan potret yang nggak bagus sebenarnya. Jadi dengan Pak Vicky hampir setiap bulan kita punya jadwal gitu kan ya, menyampaikan kinerja APBN dan APBD kan itu. Jadi memang sebagian besar, hampir sebagian besar memang Pemda tidak bisa segera eksekusi tergambar dari kinerja APBD. Dan kemudian itu yang terbaca oleh masyarakat ya, bahwa Pemda seolah menahan dana transfernya di kas daerah. Dan itu tidak bisa dihindari. Karena ternyata memang akan ada ikutannya. Kalau kegiatan yang sudah direncanakan tidak segera dilaksanakan, maka pencapaian tujuan untuk bisa melayani masyarakat atau dengan standar minimal tentu tidak bisa diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Itu kan otomatis jadi tertunda. Jadi outputnya kemudian tertunda, tentunya manfaatnya juga tertunda. Bagian dari tugas pemerintah yang penting untuk melayani masyarakat juga akhirnya juga tertunda. Ini yang kemudian juga membuka peluang yang tidak bagus sebenarnya, bahwa pada saat kinerja APBD sebuah Pemda itu kemudian diassess gitu ya kinerjanya, maka dia tidak punya peluang untuk dapat insentif fiskal. Kira seperti itu Mas Bobi. Itu kan sebenarnya Pemda sudah sayang sekali itu ya. Tapi beberapa Pemda di Sulawesi Utara ternyata ada juga yang konsisten itu konsisten dengan kinerja yang baik kan gitu. Maka di Sulu itu ada berapa Pemda yang dapat insentif fiskal di tahun 2005 kemarin. Itu berapa Pak?
boleh ungkapkan lagi insentif itu sangat tergantung penilaian dari Kemdagri menilai, kemudian disampaikan ke Kementerian Keuangan, kemudian muncul angka insentifnya dan kemudian diserahkannya itu transparan sekali itu. Kepala daerah diundang ke Kementerian Dalam Negeri dan kemudian diserahkan oleh Kementerian Keuangan kan gitu. Itu kan jadi semacam motivasi ya buat PMP yang lain. Jadi potret yang disampaikan di pertanyaan sebenarnya memang mostly ya Pak Feki ya terjadi di Sulawesi Utara. Jadi kita juga ingatkan mungkin ya ke teman-teman Pemda. Terima kasih. Pak Feki. Jadi begini ya. Jadi saya kira menarik sekali dari Pak John dan Pak Cliff termasuk juga Pak Randy ini ya. Memang kan kita harus pahami bahwa penganggaran ini kan sebetulnya itu kan menganggarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Begitu kan Pak Hari ya? Jadi sebenarnya begini, memang yang menjadi kelemahan kita selama ini ya, padahal kan kita sudah ada musrembang, mulai dari desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten kota, provinsi, nasional, dan proses perencanaan kan sudah berjalan dengan mekanisme ada top down, ada bottom up seperti itu ya. Sehingga apa yang sudah teranggarkan ini sebetulnya sudah masuk lewat proses perencanaan ya. Jadi mungkin yang jadi masalah kita selama ini kadang-kadang kita memasalahkan penganggaran, padahal kita mungkin yang jadi persoalan kita terbatas masuk di perencanaan. Sebenarnya ini yang paling penting ya, bahwa keterlibatan, keaktifan kita dalam mencoba menata, kemudian memperhatikan, ya menganalisis katakanlah penganggaran ya. Ini kita harus juga kritis sebenarnya dari awal ya, mulai dari perencanaan. Dan memang Pak Hari kan memang untuk 2025 ini ada kendala juga dalam rangka terlambat ya, ada terlambat dalam pembiayaan karena memang kan ada penyesuaian ya. Jadi misalnya di awal ada penyesuaian terhadap visi presiden, walaupun sudah ada APBD provinsi kabupaten kota, tapi disesuaikan lagi, sehingga ada proses-proses yang agak sedikit katakanlah perlu pertimbangan-pertimbangan, sehingga mungkin ini yang sedikit tertunda. Tapi mudah-mudahan ya ini jadi pelajaran untuk tahun yang akan datang, terutama tahun ini ya, supaya schedule itu jelas, apalagi kalau kita lihat ya, ini kan sudah ada contoh Pak Hari, contoh dana desa. Dana desa yang diperuntukkan tidak ada masalah mungkin ya, tapi dana desa yang tidak diperuntukkan, kalau dia belum dimanfaatkan, itulah yang ditarik waktu lalu. Karena negara kita ini kan dinamis ya, jadi penganggaran kita tidak hanya menghitung daerah kita ya, tidak hanya mempertimbangkan daerah kita, semua daerah dipertimbangkan, sehingga Kementerian Keuangan pada intinya berusaha supaya anggaran efektif secara keseluruhan ya. Jadi jangan sampai ada yang menghambat. Jadi yang dari pertanyaan tadi saya kira penting untuk misalnya kita mengantisipasi itu. Jangan sampai sesuatu yang kita lakukan atau karena dari kita sehingga terhambat pemanfaatan dana ini. Kemudian pada satu saat dievaluasi dan akhirnya bisa saja terjadi seperti itu ya, kasus seperti dana desa dan jadi realokasi di tengah jalan bisa terjadi lagi ya. Oke, Pak Feki menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Feki terkait dana desa. Nah, Pak, salah satu transfer itu kan dana desa. Nah, untuk tahun ini apakah ada pengurangan Pak? Dana desa per desa berapa mungkin Pak? Dana desa sebentar. Ini sebentar saya mesti cek lagi. Sepertinya juga ini ya Mas Bobi ya. Dana desa ya berkurang dari 1,1 triliun ya menjadi 956 miliar. Jadi itu kurang sekitar 3%, 4%. Ya, sekitar segitu. Jadi gini, yang tadi saya ingin mengatakan lagi ya. Jadi tahapan-tahapan penyaluran dana desa kalau dikali 3 tahap, dana desa cuma 2 tahap. Ya. Dana desa yang cuma 2 tahap itu sudah bisa disalurkan dari Januari, kemudian untuk tahap 1, kemudian tahap kedua bisa disalurkan juga mulai bulan April atau Juni, saya lupa itu. Tapi poinnya gini, pada saat Pemda tidak segera, desa melalui Pemda tidak segera bisa menyampaikan persyaratan penyaluran, maka ada kondisi yang mengharuskan pemerintah pusat itu menstop ya Pak, ini bahasa ekstrimnya ya, menstop dana penyaluran dana desa untuk
tahap kedua yang yang non earmark. Sehingga apa? Sehingga pada saat bulan September yang sudah masuk bulan terakhir ya di kuartal ke 3 waktu itu ya, itu ternyata masih banyak desa-desa di Sulawesi Selatan yang belum tersalur tahap keduanya, padahal hanya 2 tahap. Sementara kesiapan mereka seandainya bulan Agustus, Juli, Juni, bahkan sampai April saya ingat saya itu ya, itu mereka sudah menyampaikan persyaratan penyaluran, tentunya mereka tidak termasuk dalam bagian yang dipotong gitu. Jadi itu tadi yang sampaikan kesiapan Pemda termasuk pemerintah desa untuk menyampaikan persyaratan penyaluran, tentunya kita dorong. Jadi kalau di awal tadi Mas Bobi menyampaikan kira-kira apa sih tugasnya Kanwil? Kalau kita melakukan pendampingan juga untuk menyiapkan bahasanya mungkin advisory ya Mas Bobi ya. Jadi ada fungsi kami itu sebagai memberikan advisor, berarti memberikan nasihat ya. Betul, memberikan Bapak ya, kita boleh FGD, kita boleh tukar pikiran, kita boleh diskusi gitu kan ya. Jadi fungsi kami adalah revise sebagai treasurer itu lebih ke penyaluran dananya, kemudian RCI lebih ke menganalisis ekonomi regional bersama Pak Dr. Vegi sebagai local expert kami, dan juga kita punya fungsi financial advisor, apakah itu central government ke Satker vertikal dan juga local government ke pemerintah daerah. Itu yang kemudian kami lakukan secara bersinambungan dari waktu ke waktu. Mungkin itu Pak Mas Bobi ya. Masih ada satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab secara singkat. Ini saya ada Pak Joni dari Tondano. Menurut informasi narasumber bahwa dana ke daerah tidak berkurang, tapi realokasi saja bahkan cenderung naik. Yang jadi persoalan adalah siapa yang mengolah keuangan dulu, Pemda, tapi berdasarkan pengalaman banyak terjadi kebocoran. Nah, ini mungkin sudah disampaikan bahwa memang mungkin ada sikap kritis juga ya, ketika pengelola keuangan ini masih ada yang bocor-bocor. Oke, Pak Feki mungkin sedikit. Saya kira mungkin yang paling penting adalah realokasi ini mempertimbangkan seluruh program. Yang seperti yang saya katakan tadi kan, dia sudah dalam proses perencanaan kan. Jadi hal-hal yang strategis, dan kalau memang kita memang betul-betul bijak ya menyiasati ini, maka daerah kita akan sebenarnya lebih hebat ya. Punya peluang lah untuk menjadi lebih baik, karena semua punya peluang. Tetapi yang harus kita ingat ya, ini Pak Hari kalau saya lihat ya, Menteri Keuangan kita sekarang ini memang mungkin real time itu sudah di mejanya. Realisasi setiap hari, setiap jam. Eksekusinya cepat. Beliau ini saya lihat memang setiap hari memang dia sangat sekali menyangkut hal itu. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang ini kan zaman sudah digital, mungkin sudah dia lihat sudah ada alarm, ya dia bisa pindahkan. Sudah ada kode-kode khusus. Begitu ya, misalnya kalau tidak dimanfaatkan ya, kita kan harus punya pemahaman bahwa dinamika kebutuhan juga kan berkembang ya. Kita kan tidak tahu ada bencana atau apa berikut, kemudian kita tidak manfaatkan dana yang sudah terschedule, ya bisa aja ya, bisa aja seperti itu ya. Mengingat waktu ini udah mau jam 10, Pak Hari mungkin ada closing statement terkait ini keuangan dari pusat ke daerah ini, silakan. Baik, pada saat kita mengetahui dan pada saat kita memahami bahwa transfer ke daerah kemudian turun gitu ya, artinya kita tahu bahwa resources menjadi terbatas. Maka yang diharapkan adalah pengelolaan dana yang terbatas ini secara profesional gitu ya. Kalau kita melihat salah satu pilar Undang-Undang KPD adalah spending better. Jadi manfaatkan, kelola itu ya dana transfer melalui APBD masing-masing secara efektif, efisien dan akuntabel. Jadi itu yang diingatkan. Kemudian rangkuman dari semua paparan termasuk tanya jawab dari pemeriksa gitu kan ya. Maka ada satu poin lagi di pilar Undang-Undang KPD adalah local taxing power. Tadi pada saat alokasi terbatas maka memacu kita untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kan itu. Dan yang paling penting lagi adalah harmonisasi itu antara program dan kegiatan pusat dan daerah yang harus tetap kita jaga dalam melaksanakan menjalankan rencana dan juga melaksanakan anggaran yang tersedia. Mungkin itu Mas Bobi. Oke, terima kasih Pak Hari dan pendengar. Masih banyak sebenarnya yang akan saya tanyakan dan juga mungkin pendengar dan penelpon yang ingin bergabung, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai jam 10 ini.
Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan berbagai pencerahan kepada masyarakat Sulawesi Utara pendengar, sehingga benar-benar masyarakat bisa paham kenapa ini transfer keuangan daerah ke Sulawesi Utara ini ada penurunan. Kita berharap dialog ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang lebih baik. Terima kasih sekali narasumber, sampai jumpa dalam dialog-dialog selanjutnya. Terima kasih. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia